Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Ya, berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran seni budaya pertemuan kedua ya kali ini ya. Berjumpa lagi di minggu yang kedua juga setelah masuk sekolah. Yaitu seni budaya kali ini menerangkan tentang tema seni lukis, bahan dan juga alat, kemudian jenis lukisan, teknik dan juga prosedur ya. Lumayan banyak tapi insya Allah dibuat sesingkat mungkin ya. Baik, lanjut saja. Untuk kemarin pengertian seni lukis, mudah-mudahan anak-anak sudah mengirimkan tugasnya melalui Google Form. Sebagian saja ibu sudah mengecek, alhamdulillah kalian menghafal. Jangan lupa menghafal ya, menghafal itu tidak boleh melihat ya. Ada yang bertanya, Bu boleh nggak nanti melihat buku? Itu namanya bukan menghafal ya, mencontek gitu ya, tetap menghafal. Kalau menghafal berarti tidak boleh melihat buku ya. Kemudian untuk sketsa, bagaimana Bu sketsa menulis berdasarkan aliran? Nah itu tahan dulu. Sebetulnya silahkan kirim saja. Kemarin juga Ibu sudah menjelaskan ke beberapa siswa karena siswa tersebut bertanya kepada Ibu. Tidak mengapa, bertanya mau lewat WA juga silahkan. Tapi ingat ya, tidak di jam-jam Ibu istirahat, terutama malam, karena kalau malam biasanya Ibu nggak balas gitu ya, karena ibunya sudah tertidur gitu. Bu, gimana Bu menggunakan cat air dong, bukan judulnya melukis, katanya begitu. Seharusnya begitu, tapi Ibu inginkan hanya membuat sketsanya saja, jadi cukup dengan menggunakan pensil ya, cukup sampai di situ dulu. Nanti setelah ini diterangkan, kita simak bersama-sama ya. Lanjut, tema seni lukis. Sebetulnya tema seni lukis itu ada 6 ya, sederhana sekali. Namun jika kita lihat dari kata-katanya memang agak ribet begitu ya. Kemudian kita akan buat sesimpel mungkin. Ya, ada 6. Yang pertama, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Intinya itu objeknya menggambar diri sendiri begitu ya. Salah satu tema seni lukis itu yang pertama objek dianya sendiri. Misalkan ibu menggambar diri ibu sendiri begitu ya. Nah, misalkan ibu karena wanita, ibu cantik begitu ya, kemudian menggunakan kerudung muslimah menutup aurat, maka ibu akan melukis diri ibu sendiri. Misalkan gitu. Karena kenapa? Ya karena kekaguman ibu begitu ya. Karena ini juga kan ciptaan Allah, begitu bisa saja. Nah, hubungan antara manusia dengan dirinya. Jadi dia melukis dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Mungkin ini yang sering kita lihat ya, lukisan-lukisan yang sering kita lihat. Kalau yang hubungan antara manusia dengan dirinya itu jarang, tapi ada saja yang melukis dirinya sendiri begitu ya. Ketika dirinya marah, ketika dirinya sedih, ketika dirinya senang, ketika dirinya merasa cantik, maka dia bisa jadi melukis dirinya sendiri. Kemudian yang kedua tadi, hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Objeknya itu bisa jadi dia melukis istrinya, bisa jadi dia melukis anaknya, misalkan ibu melukis suami ibu begitu ya, bisa saja. Kemudian atau misalkan mengagumi seseorang begitu ya, bisa jadi dia melukis pacarnya begitu ya, karena tidak boleh pacaran ya, pengagum saja begitu kan, melukis idolanya bisa jadi. Nah itu hubungan antara manusia dengan manusia. Bisa Bu boleh lukis tersebut? Boleh gitu ya. Kemudian hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Objek apa yang digambar atau objek apa yang dilukis yang berupa pemandangan gunung. Nah ini tema lukisannya berkaitan dengan hubungan manusia dengan alam. Laut. Nah ini yang sering ibu lihat sih, kebanyakan anak-anak, karena mungkin dari SD-nya biasanya gambar gunung yang 2 begitu, tengah-tengahnya ada matahari ya. Jadi kebiasaan, jadi pasti kalau ada ide untuk menggambar atau melukis, Bu boleh nggak Bu gunung? Nah karena itu memang biasa gitu ya. Nah ini temanya berarti masuk ke tema yang ketiga, hubungan manusia dengan alam sekitar, yaitu karena pemandangan laut, sungai, sawah dan lain-lain. Atau misalkan sawahnya Bu boleh nggak ada saungnya gitu, boleh silahkan gitu ya. Dan biasanya tokoh pelukis yang sering menggunakan tema alam ini yang terkenal itu Basuki Abdullah ya.
Basuki Abdullah itu bapak pelukis terkenal, kemudian Raden Saleh Wahyudi ya, dan lain-lain, banyak ya. Kemudian yang keempat, hubungan antara manusia dengan benda. Nah, ini objeknya yang sering Ibu bahas tuh di kelas 8, yaitu gambar silindris, kubistis begitu ya. Gambar model nih. Nah, anak-anak masih ingat nggak? Ya, silindris, kubistis, atau bentuknya bebas lah. Nah, ini termasuk ke dalam tema seni lukis hubungan antara manusia dengan benda. Contohnya seperti apa bendanya, Bu? Contohnya seperti cangkir, botol gitu ya, pas bunga. Nah, ini cangkir, botol, pas bunga masih ingat gak nih? Masuk ke dalam silindris, kubistis, atau bebas? Ya, kalian ingat-ingat. Kalau kubistis pasti kubis. Nah, kan Ibu sering menerangkan kubistis. Kalau kalian dengar kata kubus, nah kubistis berarti benda-benda yang berbentuk kotak-kotak. Kalau silindris berarti gambar-gambar yang berbentuk bulat. Nah, berarti cangkir, botol, pas bunga ini masuknya ke objek silindris. Nah, ya, itu ingat lagi. Ya, akan ada tidak Bu nanti ketika ulangan? Akan ada, apalagi ujian sekolah. Ini masuk ya. Kemudian hubungan antara manusia dengan aktivitasnya ya. Contohnya banyak, misalkan orang sedang menari ya. Ibu misalkan sedang menari, atau kalian ada yang sedang menari, kemudian kalian lukis. Kemudian membajak sawah ya, di sini berburu, kemudian jual beli di pasar. Nah, itu banyak sekali ya. Orang yang sedang sholat di masjid misalkan, itu boleh ya, karena ini berkaitan dengan tema hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Paham ya? Berarti ada sudah berapa tuh? Hubungan manusia dengan dirinya, hubungan manusia dengan manusia lagi, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan benda, hubungan manusia dengan aktivitasnya, kemudian hubungan manusia terakhir dengan alam hayal ya. Atau biasanya kalau berdasarkan aliran seni lukis itu surrealisme ya, jadi dia tidak nyata. Contohnya menggambar mobil yang bisa bicara, atau mobil yang punya tangan, punya kaki, punya mulut, seperti siapa? Bumblebee ya. Nah, misalkan lukisan Bumblebee, nah itu kan termasuk ke dalam dunia hayal juga ya, tidak ada gitu kan. Kemudian banyaklah sekarang surrealisme saja yang termasuk ke dalam surrealisme, dia tidak nyata ya, hayal gitu. Paham ya? Ingat-ingat tema seni lukis berarti ada 6 ya. Sebetulnya ini kalau di dalam ngaji, hablum minallah, hablum minan nas begitu kan ya, hubungannya dengan Allah. Nah, ketika ada tidak hubungannya dengan pencipta kita, sebetulnya ada ya, harusnya ya, tema seni lukis, karena ini berkaitan dengan hablum minan nas. Jadi yang ada di alam dunia gitu ya, hubungan dengan diri kita sendiri juga sama begitu ya. Jadi ada hubungannya ya, tema seni lukis. Paham ya anak-anak ya? Lanjut ke jenis teknik ya. Jenis teknik dan juga bahan yang digunakan dalam lukisan. Nah, ada beberapa nih. Ada beberapa lukisan ya, yang mana ini sudah termasuk ke dalam jenisnya, kemudian tekniknya dengan menggunakan apa, bahannya juga dengan menggunakan apa yang digunakan gitu ya. Nah, yang pertama yaitu jenis lukisan tempera ya. Namanya lukisan tempera. Lukisan tempera itu kita lihat contohnya ini lukisannya. Lukisannya seperti kerajaan ya. Nah, ini raja-raja zaman dahulu biasanya. Ya. Ini jangan salah, dilukisnya ternyata lukisan tempera itu dengan cara dengan teknik kalau zaman dulu itu dengan teknik menggunakan kuning telur ya. Gimana Bu caranya? Kuning telur itu dia gunakan itu sebagai dasarnya dulu ya. Untuk bahannya sendiri ternyata lukisan tempera ini dilukis di tembok. Nah, tembok-tembok zaman Romawi dulu. Nah, ini biasanya adanya di Eropa ya, di Italia, di Spanyol gitu, di Roma, kebanyakan di Roma. Yang mana yang terjadi di zaman Renaissance, itu sangat terkenal sekali lukisan tempera, karena mereka itu kebanyakan para pelukis melukis di tembok begitu, baik itu tentang kerajaan, keagamaan maupun lain sebagainya. Bagaimana caranya dia menggunakan
sebuah alat dan juga bahan agar lukisan tersebut menjadi indah begitu ya, menjadi nyata. Nah, ini lukisan tempera namanya ya. Teknik yang digunakan pun dia menggunakan kuning telur dulu sebagai dasarnya, kemudian ditempa oleh berbagai macam warna sehingga tidak mudah luntur begitu ya. Kalau sekarang itu mungkin cat tembok yang non-drop gitu ya, yang tidak mudah luntur gitu ya. Karena ini adanya terkenalnya nih, ada sih kalau zaman sekarang juga sebetulnya masih ada di, biasanya pakai pilox ya kalau di tembok-tembok gitu. Kalau ini tempera itu zaman dahulu sekali ya, dan masa kejayaannya di zaman Renaissance itu zaman Plato, kalian ini zaman lama sekali ya, Romawi kuno begitu ya. Kemudian yang kedua, lukisan kaca. Lukisan kaca jelas bahannya berarti dia dari kaca, yang digunakan itu bahannya kaca, tidak lagi kertas, tidak lagi kain gitu ya. Dia menggunakan kaca. Kemudian tekniknya dengan cara bagaimana, Bu? Dengan cara dia menggunakan lelehan berupa aluminium gitu ya. Ada lelehannya, timah gitu ya, lelehan timah. Jadi dia goreskan ke kaca sehingga kaca tersebut membentuk suatu gambar ya, sehingga bisa ditimpa oleh cat begitu ya. Jadi bisa dilukis juga gitu, ditimpa oleh cat. Atau selain timah dia bisa menggunakan kuningan dan juga tembaga ya. Jadi tembaganya itu diukirkan ke dalam kaca gitu sehingga kacanya membentuk ya. Jadi dia ada sketsa buat digambar, kemudian ditambahkan dengan cat gitu ya gitu. Nah, ini untuk lukisan kaca sendiri. Kemudian lanjut mozaik. Nah, mungkin kalian pernah dengar mozaik itu termasuk ke dalam jenis lukisan yang mana dia itu menggunakan material berupa potongan-potongan ya, baik potongan kertas, potongan kayu, potongan daun, potongan kaca, itu juga dia bisa ya. Kemudian dari potongan-potongan tersebut dia menggunakan perekat ya. Jadi kalau kayak anak TK itu mozaik itu kayak puzzle lagi, hanya kalau puzzle dia bisa dibongkar pasang, sedangkan mozaik itu dia menggunakan perekat sehingga apa yang sudah dia sobek-sobek membentuk suatu bentuk begitu ya. Nah, ini termasuk lukisan mozaik juga gitu ya. Itu paham ya. Kemudian lukisan cat minyak. Cat minyak jelas berarti dia tidak menggunakan air tapi menggunakan minyak. Biasanya minyak itu lebih pekat dan medianya yang digunakan bisa jadi kayu, bisa jadi kanvas, tapi lebih cocok itu dia menggunakan kanvas. Kenapa? Karena dia nyala nantinya gitu. Ini contohnya juga ya. Beda ya, kalau minyak itu terang-terang herang gitu ya, terang-terang bagaimana gitu. Nah, lanjut ya, lukisan cat air akuarel. Nah, ini yang paling murah menurut Ibu ya. Kenapa? Karena itu tadi sudah banyak diperjualbelikan di toko, kemudian sudah lengkap lah, 10.000 juga kalau tidak salah, 10.000 lah atau 12.000, itu sudah 12 warna. Namun cat akuarel ini biasanya dia hanya sapuan-sapuan tipis sih sebetulnya gitu. Tapi asal kalau menggambar cat air itu jangan terlalu banyak airnya gitu. Jadi bahasa Sundanya itu nguyumbang. Nah, jadi banyak airnya tuh sehingga warnanya dia tidak pekat gitu. Tapi ini kita lihat contohnya ya, bunga seperti ini saja. Ini sebetulnya kebanyakan air tapi indah gitu. Karena ya itu tadi, selain ada kekurangan dia juga memiliki kelebihan, ternyata ya inilah khas dari cat air sendiri gitu. Nah, nanti anak-anak praktek silahkan lah, mau beli berkelompok juga, jangan aku 5.000 ya, boleh. Ibu tidak akan memaksakan ya begitu, Ibu tidak, karena kita juga sekarang sedang PJJ. Kalau per pertemuan biasanya Ibu belinya berkelompok, jadi kalian 3 orang atau 4 orang
itu lebih ringan. Misalkan kalian patungannya cuma 3.000 begitu kan, itu kan tidak menguras kantong ya kalau 3.000. Lanjut ya, lukisan batik atau batik painting. Mungkin kalian sudah pernah dengar lah namanya lukisan batik, pasti dia medianya menggunakan kain gitu ya. Untuk bahannya sendiri, untuk alatnya sendiri dia menggunakan canting, jadi dia menggunakan lilin malam ya, membentuk sebetulnya itu hanya bolong-bolong saja nih, hanya bolong-bolong saja. Setelah itu baru diculupkan ke warna gitu. Nah, ini kalau misalkan kita berkunjung ke Balai Barli atau kunjungan seni-seni lainnya yang ada di Bandung, ataupun biasanya di Bandung, kalau di Karawang agak jarang kita menemukan tempat untuk praktek ya. Atau bisa juga sih kalau kitanya mau mengeluarkan uang gitu kan, kita bisa lah praktek sebetulnya, mau ikat celup, mau membatik, sebetulnya bisa aja. Tapi itu tadi karena keterbatasan juga ya. Jangankan untuk praktek tersebut, PJJ aja kuotanya lumayan ibu ya gitu. Dan terakhir, lukisan akrilik ya. Akrilik sebetulnya itu salah satu cat juga ya. Tapi biasanya warnanya lebih cerah kalau akrilik itu, dan menyala. Nah ini contohnya ya. Media yang dia gunakan bisa dari kanvas, kemudian kertas juga bisa, dia papan kayu juga bisa, kain sebetulnya dia bisa. Karena akrilik itu kelebihannya bisa dibuat seperti cat air, bisa dibuat seperti cat minyak, tergantung kekentalan yang kita buat begitu ya. Akrilik itu sekarang sudah banyak juga dijual belikan di toko-toko buku atau toko-toko alat tulis lainnya, biasanya sudah banyak. Dan dia memang betul ketika menuangkan cat tersebut itu memang bisa dicampur dengan air ya, tergantung kepekatan yang kita buat, kita inginkannya mau seperti apa, mau lebih pekat ataukah lebih transparan gitu. Nah, itu lukisan akrilik ya. Di sini ibu review dulu yang tadi, berarti teknik yang tadi kita pelajari ada 7 ya. Yang pertama lukisan tempera ya di tembok, lukisan kaca di kaca, kemudian mozaik berpotongan-potongan, ingatnya begitu aja ya. Cat minyak ya, menggunakan berarti tambahan minyak, kemudian cat air, ini aqua semua nih, akuarel semua nih. Kemudian membatik ya, membatik menggunakan lilin malam. Dan yang berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, benar 7. Satu lagi akrilik ya. Akrilik itu biasanya warnanya lebih terang. Nah, begitu. Nah, itu tadi beberapa jenis dan juga teknik yang digunakan serta bahannya. Prosedur. Sekarang prosedur berkarya seni lukis. Prosedur tuh bagaimana sih Bu ketika kita akan membuat sebuah lukisan? Maka langkah-langkah atau prosedur yang akan kita harus siapkan ini ya. Prosedurnya pertama itu harus memunculkan gagasan. Kamu kalau ibu suruh melukis itu kamu harus punya ide dulu ya. Kamu harus punya gagasan dulu. Makanya kan kemarin ibu kasih bocoran tuh beberapa aliran ya, beberapa aliran lukis. Kemudian tadi sudah ibu kasih bocoran juga beberapa tema lukis. Jadi kamu bisa berpikir, kemudian kamu bisa memunculkan gagasan atau ide. Nah, setelah sudah muncul ya begitu. Kalau di buku ada tuh gimana caranya memunculkan gagasan atau ide. Bisa baca buku dulu ya, bisa berkunjung ke toko buku dulu, atau misalkan bisa kamu nonton dulu, atau ada Bu boleh nggak main games dulu, tapi main gamesnya jangan keterlaluan ya. Nah, ini harus punya ide, jangan salah. Main games itu kita harus berpikir juga, kita harus menciptakan sebuah ide nyambung nggak sama pelajaran yang kita pelajari gitu. Jangan cuma main gamesnya doang. Nah ya, kemudian yang kedua memilih bahan. Kalau sudah kita punya ide, oh iya saya mau melukis ini nih. Nah, tentukan idenya. Nah, kalau ibu, kalau di sini memilih bahan, kalau kalian dibebaskan, mungkin bisa jadi kalian ingin kanvas, ingin ini, ingin itu. Tidak usah yang
muluk-muluk lah ya, syukur-syukur lah kalian punya rezeki ya begitu ya. Ibu yakin sih kalian pasti sanggup saja, tapi ibu tidak mau memberatkan gitu. Silahkan pilih saja bahannya yang mudah dicari dan tidak memberatkan kalian, gitu saja. Kemudian menentukan teknik. Nah, tekniknya di sini nih. Tekniknya terserah kalian ibu mah ya. Mau teknik transparan warnanya misalkan, Bu aku mau tipis aja ya, boleh ya. Atau Bu aku boleh nggak ya warnanya pakai teknik plakat warna misalkan gitu ya. Tapi kalau teknik plakat biasanya dia tebal, nah ngabisin cat gitu. Atau teknik goresan deh, dengan cara jari aja dah, pakai jari aja digitu-gituin ya Bu ya, boleh nggak? Terserah gitu ya. Kemudian teknik tebal atau bertekstur atau teknik timbul. Nah ya, teknik timbul itu lebih susah sih, lebih sulit karena tintanya atau itunya biasanya khusus gitu ya. Nah kemudian setelah itu membuat sketsa. Nah kemarin kan kalian baru ibu suruh hanya sampai sini ya, belum finish. Sebetulnya itu sketsa belum finish. Jadi membuat sketsa hanya sampai kata ibu kemarin, siapa yang bertanya ya, udah cukup kalian buat sketsa dulu aja. Karena kenapa? Cat warnanya nak ya, cat warnanya ibu takut memberatkan, karena nanti seni patung juga kita praktek ke situ gitu. Sebetulnya sampai sketsa juga it's okay, no problem sih, nggak apa-apa ya. Tapi yang lebih bagus lagi kalau kalian memang ingin mencobanya di rumah begitu, silahkan lah. Nah ini ya, jadi prosedurnya yang terakhir untuk menyempurnakan lukisan, silahkan menggunakan cat air, cat minyak, pastel, atau misalkan dengan cara apa, aku punya potongan-potongan daun ya, silahkan lah. Berarti itu masuknya ke mozaik ya gitu. Nah ini tugasnya yang tadi ibu bilang, sempurnakan sketsa yang minggu kemarin kalian buat dengan menggunakan cat apa saja begitu ya. Jika keberatan boleh patungan yang itu ya, beli cat airnya, tidak harus yang besar, atau menggunakan potongan-potongan seperti lukisan mozaik. Buat tugas kalian sesimpel mungkin ya, gitu ibu sarankan, sesimpel mungkin ya, tidak harus mewah, yang penting wah begitu hasilnya gitu ya. Kalau kalian punya rezeki, Bu aku mau beli cat air aja deh, nggak apa-apa, nanti barangkali aku bisa latihan lagi di rumah, silahkan, mangga gitu ya. Kalau misalkan Bu aku nggak punya uang aku habis sama kuota misalkan begitu ya, aku boleh nggak Bu sampai sketsanya saja, monggo begitu ya. Oke, yang penting kamu harus ada tugas, kirimkan tugasnya segera melalui Classroom gitu ya. Nah ini tugasnya, selain itu tambah LKS kerjangan halaman 11 ya nak ya, tugas mandiri 1-5 aja, isinya di situ saja, nanti potokan melalui Classroom. Oke, paham ya? Minggu depan kalau ini sudah selesai, kalau tidak ada pertanyaan lagi, minggu depan kita bahas, kita buka sesi pertanyaan, kemudian kalian nanti ada latihan soal gitu ya. Oke, cukup sekian. Mohon maaf apabila ibu ada kesalahan kata atau ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.